Pasca serangan Israel selama 12 hari, pemerintah Iran meluncurkan operasi intelijen besar-besaran untuk memburu mata-mata yang diyakini beroperasi dari dalam negeri. Operasi ini berlangsung intensif, melibatkan publik dalam skala luar biasa. Warga diminta waspada terhadap orang mencurigakan termasuk yang mengenakan topi atau kacamata hitam di malam hari. Juga diminta melaporkan plat nomor hilang, mobil bak tertutup, hingga van yang melintas di jam yang tak lazim. Bocoran audio pejabat tinggi Iran mengakui sistem keamanan telah bocor parah. Pemerintah menyebut jaringan Mossad telah menanam operatif di berbagai titik dalam negeri. Barang bukti yang ditemukan termasuk micro drone, rudal rakitan, hingga dokumen sabotase. Iran juga menayangkan kampanye waspada spionase lewat media sosial dan televisi. Lantas, siapa sebenarnya para penyusup itu? Apa misi utama di balik aksi senyap mereka? Lalu, sejauh mana keberadaan mereka mengancam pertahanan dalam negeri Iran? Kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Koni Rahakundini Bakri yang merupakan guru besar hubungan internasional di Universitas Saint Petersburg, Rusia. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam, sehat ya? Sehat lah. Alhamdulillah. Oke, di sebelahnya sudah ada Mbak Sepi Andriani yang merupakan pemerhati intelijen dan keamanan. Selamat malam, Mbak Sepi. Baik, kemudian ada Bu Dina Sulaiman yang merupakan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah hadir, Bu Dina. Sama-sama, makasih Mbak Tiara. Baik, langsung saja kita ke Bu Koni ya. Sesuai judul kita, ini dari pemimpin Iran nampaknya tengah gencar melakukan operasi intelijen untuk kemudian ini mencari siapa penyusupnya. Sebenarnya siapa yang bermain di sini, Bu Koni? Langsung loh dia straight to the point siapa yang bermain. Sebenarnya sih kalau aku bilang apa yang dilakukan oleh Iran itu dilakukan juga oleh semua negara kalau itu, karena ancaman terbesar itu justru adalah ancaman penyusupan dalam negeri. Jadi kalau kita konsentrasi selama ini keluar negeri, jangan salah, negara itu bisa kolaps hanya karena dalam negeri. Dan kalau ditanya siapa yang masuk, pasti nggak jauh-jauh dari Mossad. Dan kita tahu lah Mossad itu kan jam terbangnya kalau urusan intelijen itu canggih sekali lah. Kita bisa lihat beberapa operasi yang mengemuka di dunia dari mulai tahun berapa tuh, tahun 49-an, 75-an gitu kan, banyak sekali. Hanya Mossad kah atau mungkin dari CIA atau bahkan India? Itu satu hal Mossad. Kemudian juga kita mesti lihat juga operasi yang pernah dilakukan oleh di Iran dan menggulingkan Perdana Menterinya itu oleh CIA dan MI6 Inggris. Jadi itu juga harus jadi catatan penting. Kemudian di sana juga ada oposisi ya. Mujahidin L apa ya, aku lupa ya, pokoknya dia MIK. Nah si MIK ini dia itu mujahidin yang seringkali dipakai oleh negara asing sebagai proksi. Dan ini juga bisa menjadi unsur-unsur atau sel-sel yang melemahkan sistem pertahanan Iran dari dalam. Sehingga memang ya kembali saya bilang sejarah manusia tertua itu negara itu runtuh dengan era, walaupun kita sekarang sebutnya era udah canggih banget ya, era fifth generation of war. Tapi sebenarnya nggak fifth generation of war juga. Every war itu sebenarnya lemahnya di sana. Makanya menurut saya Iran tuh sekarang harus memperkuat sistem doktrin pertahanannya, harus berubah total karena ini yang sedang dihadapi. Oke, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin Iran saat ini lebih ke taktis atau strategis sih? Kalau bicara taktis strategis, yang pertama memang betul waktu serangan 13 sampai 24 Juni itu Israel ini melakukan serangan secara simultan antara serangan langsung dari luar dengan jet tempur, dengan mengirimkan drone, dan di dalam negeri itu ada rudal-rudal yang lanjut. Ya, dan di dalam negeri itu juga ada rudal-rudal yang drone-drone yang membawa bahan peledak yang dilemparkan dari dalam. Nah, sehingga sejak tanggal itu kejadian tanggal 13, 14, 15 itu langsung melakukan razia besar-besaran ya. Ini pihak keamanan Iran untuk menangkapi orang-orang yang terdeteksi mereka yang mengirimkan bahan peledak itu dari dalam. Nah, sehingga memang korban di Iran itu ada sekitar 900 yang korban jiwa dan 4.000 yang terluka. Itu tidak semuanya serangan dari luar, tapi sebagian dari dalam. Nah, ini yang beberapa hari terakhir itu terjadi penangkapan besar-besaran dan akhirnya ketahuan ada markas-markas yang di sana dibuat drone
di dalamnya juga ada alat-alat telekomunikasi yang menghubungkan mereka dengan luar negeri, juga ada Starlink juga di situ, dan kemudian yang banyak dilakukan juga adalah mendeportasi orang-orang Afghanistan. Karena ternyata banyak pelakunya adalah para pengungsi Afghanistan. Jadi orang-orang yang datang ke Iran sebagai pengungsi, ternyata mereka membantu dalam proses-proses penyerangan dari dalam ini. Sekarang sudah sebagian besar dari pengungsi tersebut ini sudah meninggalkan Iran, begitu ya informasinya, Bu Dina? Kalau pengungsi di Iran, Afgan di Iran itu kan jutaan ya, yang diusir sekarang. Ya memang beberapa ratus orang, beberapa ribu orang yang memang dicurigai melakukan aksi spionase atas nama ini ya, membantu Mossad untuk melakukan aksi-aksi di dalam negeri. Oke, Mbak Stepi, kalau tadi memang sudah confirm begitu ya, nampaknya ini memang terafiliasi Mossad. Nah, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran, ini lebih ke respon standar atau memang antisipasi khusus yang dilakukan seorang pemerintah negara begitu ya, ketika sudah mengetahui siapa-siapa saja yang menyusup di negaranya? Iya, jadi yang pertama mungkin yang harus kita highlight gitu ya, bahwa yang terjadi ini bagian dari strategic competition. Jadi strategic competition antara superpower Amerika, great power nih yang menginfluence Rusia, China, dan regional power. Iran ini tumbuh menjadi regional power. Jadi Iran ini salah satu penantang terdepannya Israel. Dia yang menghalangi normalisasi dengan dunia Arab dan lain-lain. Jadi ketika ada serangan dari Israel, saya rasa sekelas Iran yang punya nuklir, ilmuwan ya, Bu dan lain itu sudah punya mitigasi seperti ini. Dan statement dari Ayatollah Ali Khomeini yang terakhir kemarin itu kan betul-betul menantang begitu ya, dan jadi figur. Sehingga yang dilakukan oleh Iran ini bukan seperti pemadam kebakaran. Mereka sudah tahu kalau akan dibunuh, kita akan melakukan ini. Peneliti kita seperti ini, kita akan seperti ini. Ini seperti bermain catur gitu, Mbak. Jadi kita lihat ini menarik banget ya, Mbak Dina, Bu Koni gitu. Jadi kita sebagai para pengamat intelijen militer ini, kita melihat, menyaksikan sejarah secara langsung gitu. Dan pembelajaran ini harus kita ambil, hikmah-hikmah dari peperangan ini. Baik. Kalau dari Bu Koni sendiri, sekarang kan kita ketahui dari pemerintah Iran, tidak hanya kemudian memberikan pengamanan dari luar negaranya saja, tetapi warga yang tinggal di sana diberikan semacam pembekalan kalau ada orang yang berkacamata atau menggunakan topi dengan kendaraan-kendaraan tertentu ini harus berhati-hati. Anda melihat respon atau sikap dari pemerintah Iran ini seperti apa? Enggak lah, saya kira lebih jauh dari itu ya. Kalau bicara soal orang pakai topi, pakai kacamata hitam, kan kayak bicara intelijen zaman kuda, zaman kuda gigit besi. Udah nggak kayak gitu intelijen sekarang, udah lebih canggih, malah dia bisa menyamar sebagai ilmuwan, dia bisa menyamar sebagai pengusaha, dia menyamar, mungkin some of them malah juga sudah di tentaranya Iran gitu. Jadi intinya sekarang Iran itu menghadapi perang yang bukan saja mengurusi hal-hal yang terlihat. Ini yang paling penting kan, tetapi hal yang tidak terlihat, dan hal tidak terlihat ini mengerikan karena dia bermain tentang orang-orang yang pikirannya sudah dirubah. Nah, ini yang paling penting. Jadi makanya kalau dijadikan semacam patokan, makanya rakyat itu sekarang betul-betul dipilah ya. Karena begini, secara kalau kita lihat sistem tubuh kan, ini tuh kayak negara yang sedang urusan darahnya atau urusan sarafnya sedang diganggu kan. Dan itu akan meruntuhkan orang itu sendiri. Nah, itu yang sekarang kita mesti cari, dia diganggunya bagaimana, ya kan, seperti apa. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana, yang paling penting tadi sampaikan kan, Iran ini kan kuat dan hebat karena pemikir. Nah, ini nih mesti Indonesia belajar. Akademisi sama pemikir itu mesti dijaga baik-baik. Karena pengalaman saya di Rusia ya, saya boleh cerita di Rusia. Di Rusia itu kami yang kota-kota, misalnya kota-kota penghasil hulu ledak gitu kan, atau rudal dan lain-lain, apalagi senjata nuklir, kita nggak bisa masuk kota itu. Bisa masuk kota itu, bisa terbang ke sana, tapi di airport atau di train station itu ditanya, Anda mau ketemu siapa, mana orangnya, dia jemput atau enggak. Jadi it's very clear siapa menemui apa. Tadi untuk menghindari intelijen ataupun orang-orang yang menyamar dan kemudian melakukan hal-hal silly. Tadi yang seperti Bu Dina ceritakan, di Rusia kan kita ngalamin, ada motor, ada Vespa berhari-hari parkir, kelihatannya biasa aja, besok paginya begitu jenderalnya dilihat, oh kebiasaannya dia jalan pagi nih, meledak begitu aja. Jadi orang tuh yang kita khawatirkan sekarang adalah rakyat yang berubah menjadi mata dari pihak-pihak asing. Tapi tadi saya nggak selalu percaya cuma Mossad ya, karena di sini kan banyak sekali intelijen yang bermain. Jadi juga it's not fair kalau cuma nggak fair juga kalau cuma bilang hanya Mossad. I don't believe that. Dalam keadaan Iran seperti ini pasti banyak sekali pihak-pihak yang ingin bermain
ingin terlibat dan ya itu bisa sampai saja. Oke, baik. Kalau dari Mbak Dina sendiri, dari 700 orang yang kemudian ini sudah diamankan ya informasinya dari tanggal 13 sampai dengan hari ini, apa yang bisa disoroti dari langkah pemerintah ini? Kalau memang kalau dianggap dari komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat ini sebenarnya biasa saja kalau harus menjadikan indikator dari perilaku ataupun juga tampilan fisik ini biasa saja sebenarnya. Ya, kalau saya pikir kalau teknis intelijen itu di luar ini saya mungkin Mbak Stepi lebih ini ya bisa menjelaskan. Dia kadang-kadang pakai kacamata hitam, nggak bercanda. Ya. Nah, tapi yang saya lihat adalah bahwa justru tadi kita bicara soal taktis strategis, memang dari sisi taktis itu Israel tanda kutip berhasil melakukan serangan di sini ya, serangan dari dalam dan dari luar. Nah, tapi secara strategis dampaknya sebenarnya lebih positif buat Iran dari sisi bahwa ketika rakyat Iran mendapati ternyata serangannya ada dari dalam negeri untuk menyerang sesama saudara. Nah, kita bicara soal culture-nya Iran. Culture-nya Iran tuh nasionalismenya tuh luar biasa. Jadi meskipun mereka awalnya tuh anti sama pemerintahan Islam gitu ya kan, jilbab jadi isu juga di sana ya. Oh, nggak suka pakai jilbab. Nah, tapi dengan mereka tiba-tiba diserang dari luar dan di dalam juga ternyata ada juga yang berkhianat terhadap sesama saudara, justru mereka tambah solid gitu ya, tambah menunjukkan dukungan sehingga buat pemerintah Iran itu mereka lebih firm lagi ketika memberikan perlawanan ya terhadap Israel dan ketika mereka menunjukkan dukungan kepada Palestina. Oke, baik. Mungkin Mbak Stepi bisa menanggapi sedikit mengenai apa yang kemudian ini harus diantisipasi mungkin. Atau juga indikator ya sebuah negara jika memang dalam negara tersebut ini memang sudah dalam tanda kutip ada penyusup. Ya, jadi yang pertama di dalam teorinya negara yang rentan kena hybrid warfare, ini kan kita sudah bicara konvensional, non-konvensional, cyber, propaganda. Itu negara yang cukup plural. Dan Iran sendiri itu tidak sepenuhnya didukung oleh semua negara Arab gitu ya, entah dengan tema besar Sunni Syiah atau apa, tapi tidak semua tuh bestinya, circle-nya Iran gitu ya. Jadi kita harus lihat ini bukan masalah Islam versus negara lain. Ini kita sudah bicara tentang regional security complex kalau Barry Buzan bilang. Jadi ada faktor ekonomi, minyak, kemudian final interest yang nggak mungkin ketemu misalnya salah satunya. Kemudian juga hubungan, ya kayak kita kadang-kadang kita sama teman sebelah kamar dengan teman yang jauh, kok ngopinya sama yang jauh. Itu kan ada ikatan emosional ya nggak? Nah, Iran juga ketika dia ada di negara Timur Tengah, belum tentu semuanya jadi bestie dia gitu loh. Dan jangan lupa Mbak Tiara, Reja Pahlavi itu sebelum revolusi Islam Iran, 79, itu kan sahabat dekatnya Amerika. Jadi simpatisannya Amerika, simpatisannya Barat tuh di Iran banyak. Jadi walaupun militer intelijennya Iran bagus, jangan lupa di situ ada sleeper agent kalau kita bicara intelijen ya, agen tidur yang harus diantisipasi seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali. Tentunya kita akan melanjutkan dialog ini ya di segmen selanjutnya. Nanti kita juga akan mencari tahu bagaimana kemudian ini kondisi di Iran pasca gencatan senjata yang sudah dilangsungkan kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami lanjutkan dialog, kita perbarui terlebih dahulu kondisi terkini di Iran dengan kontributor TV One yang berada di sana saat ini. Baik, tapi kami perlu untuk memperbaiki sambungan komunikasi terlebih dahulu. Mungkin saya akan langsung ke Bu Kony terlebih dahulu ya sambil menunggu. Bu Kony, kalau Anda melihat permainan atau mungkin strategi dari kontra intelijen yang kemudian dimiliki oleh Iran dalam merespon adanya infiltrasi ini, sejauh apa dan sekuat apa Iran bisa mengatasi ini semua? Kalau sejauh apanya, bagaimana saja dia sekarang membombardir rakyatnya dengan kontra informasi. Karena ini yang paling penting kan. Mungkin ada gini, meyakinkan rakyat bahwa pertama dia bisa menyelesaikan, itu harus ada narasi seperti itu. Kedua juga meyakinkan masyarakat bahwa semuanya akan bisa stabil. Yang ketiga, bagaimana juga memilah antara gini, ini agak susah menurut saya karena kalau masyarakat diberi ketakutan yang berlebihan, mereka malah akan kehilangan kepercayaan kepada negara. Betul. Itu juga nggak bisa kan. Jadi memang mainnya harus betul-betul hati-hati. Tapi yang kedua juga bagaimana kemudian dia harus memperkuat seperti tadi saya bahas di awal,
memperkuat aset-aset aset-aset strategis nasional dia. Seperti tadi tempat-tempat pangkalan pembuatan industri pertahanannya. Sekarang sudah cukup kuatkah? Kemudian saya nggak tahu karena sekali lagi saya belum dapat data dari MI6, belum dapat data dari Mossad misalnya sejauh apa mereka sudah berinfiltrasi. Tapi kan kita bisa lihat beginilah. Dalam perang-perang lalu misalnya, pernah ingat nggak Israel itu bisa masuk ke Iran tanpa membom salah satu fasilitas nuklir, tapi uranium dari reaktor tersebut bisa hilang. Itu gimana coba operasinya? Berarti kan pertama operasinya super senyap, secara intelijen dia sukses. Itu udah cerita 10-15 tahun lalu. Sekarang dalam era modern seperti ini dengan teknologi surveillance yang demikian masif gitu kan, orang juga bergerak dengan segala teknologi sudah sedemikian keren. Ini yang mesti jadi pertimbangan. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana pemerintah Iran sendiri melakukan propaganda tentang kesatuan nasional. Karena agak bahaya kalau kita sampai juga saling mencurigai. Apalagi tadi Bu Dina bilang ada 4 juta Bu ya, saya baru tahu dari Afghanistan dan mereka sudah menetap di sana dan mereka adalah pekerja-pekerja kasar yang artinya dia punya akses ke gedung dan lain-lain lebih dari orang biasa. It's gonna be dangerous. Jadi itu yang harus diwaspadai begitu. Itu ya? sangat harus diwaspadai gitu. Oke, sebelum saya bergeser ke Mbak Stepi, kita update terlebih dahulu ya bagaimana kondisi di Iran saat ini. Sudah tersambung bersama kami Said Idrus, kontributor TV One yang ada di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Idrus. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kurang lebih memasuki 1 pekan begitu ya, gencatan senjata yang diberlakukan antara Iran dan juga Israel yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Kondisi di sana seperti apa? Ya, setelah gencatan senjata kurang lebih sekarang ini masuk ke hari ke-7 ya. Keadaan di Iran sekelas untuk satu negara yang baru saja perang rudal ya dengan negara-negara seperti Israel dan Amerika itu terkesan begitu cukup normal ya. Masyarakat sama sekali tidak khawatir, nggak ada kepanikan, nggak ada ketakutan. Malah saat ini masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang sangat sakral buat masyarakat Iran. Berbeda mungkin dengan Muslim ahli sunnah di Indonesia, bulan Muharram itu dikatakan sebagai tahun baru dan mereka merayakannya. Tapi masyarakat Muslim Syiah di Iran ini menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan dukanya masyarakat Muslim Syiah. Di mana menurut mereka Sayyidina Hussein, yakni cucu Nabi, itu meninggal di bulan Muharram. Jadi mereka melakukan majlis duka. Majlis duka ini dilakukan hampir di seluruh tempat, di setiap kota, di setiap desa, di setiap daerah, dari madrasah, dari sekolah, dari kantor, ya kan, lapangan-lapangan, gor, masjid. Itu semua melakukan majlis duka Asyura. Itu dilakukan dari pagi benar-benar sampai malam. Itu pun dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang terkadang. Masyarakat terus datang ke jalan tanpa ada rasa khawatir bahwa Israel akan menyerang mereka kembali, bahwa mungkin mereka akan diserang lewat rudal Israel atau drone-drone para penyusup atau agen-agen Mossad yang ada yang masih ada tentunya di Iran ini. Mereka sama sekali tidak memiliki kekhawatiran itu. Mereka tetap melaksanakan keseharian mereka dengan begitu normal, malah dengan begitu santai dan penuh hikmat saya rasa. Iran ataupun juga ketakutan mengenai isu penyusup yang ada di Iran begitu ya, tapi sejauh ini seberapa luas isu tersebut beredar dan seperti apa, Idrus? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak ya, bahwa memang kecolongan Iran terbesar itu memang dari penyusup ya. Jadi kalau kita bahas lagi mengenai serangan tanggal 13 Juni itu, sebenarnya yang terparah itu bukan dari rudal Israel, tapi memang dari drone-drone yang diterbangkan dari dalam Iran oleh para penyusup dan juga agen-agen Mossad. Nah, mereka itu ada, tentu saja banyak orang-orang Iran juga dan banyak orang-orang asing atau imigran-imigran ilegal seperti imigran dari Afghanistan, dari Kurdistan, dari Arab juga, dari Ahwaz. Itu semua banyak yang menjadi agen dan pekerjaan ini bukan pekerjaan 1-2 bulan, pekerjaan tahunan di mana mereka mulai dimasuki, mereka mulai dibayar, mereka mulai memasuki bahan bakar atau bahan dasar peledak, baterai-baterai titanium. Mereka sudah duduk di tempat-tempat di posisi-posisi yang sekarang ini yang kemarin menjadi target-target ledakan. Memang itu ada, tapi alhamdulillah masyarakat Iran tidak berpecah berai, tidak bercerai berai, malah
membuat masyarakat Iran ini malah makin bersatu. Dan masyarakat Iran bekerja sama dengan pemerintah untuk memberitahu kalau ada yang mencurigakan gitu. Saya pun pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, di mana saya sempat ditelepon, dilaporkan, dan saya sempat masuk ke dalam kantor polisi. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Said Idrus. Semoga kondisi di sana aman selalu, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Baik, saya akan langsung ke Mbak Stepi ya. Mbak Stepi, ternyata warga Iran sendiri nampaknya tidak ada kekhawatiran ya, sekalipun memang sudah diantisipasi lebih awal oleh pemerintah. Nah, ini Anda melihat bagaimana sih sebenarnya Iran sebagai negara ini mampu mendeteksi ataupun juga menindak begitu ya isu-isu yang berkaitan dengan adanya penyusupan ini? Ya, jadi dalam intelijen itu ketika kita ingin merekrut agen atau informan itu ada 4 MICE, money, ideologi, chemistry, dan ego. Tadi kita lihat ada beberapa penyusup keturunan Afgan. Bisa jadi memang karena butuh uang, ya. Kemudian ideologi. Kita lihat apakah semuanya setuju dengan Khomeini ini atau rezim Iran yang sekarang. Ada juga kekecewaan gitu ya dari beberapa konflik sebelumnya dari 53 ke 79. Chemistry misalnya. Apa mungkin ada juga yang pernah kepentingannya dalam tanda kutip di sini tidak sejalan, dan ego tentunya kan orang-orang yang memang mungkin pro barat dan lain-lain. Jadi saya lihat ini bukan tadi yang disampaikan oleh Mas Idrus tadi ya, bukan masalah seminggu 2 minggu. Ini sleeper agent ini, agen tidur ini sudah dibangun. 4 dekade loh Iran ini berhadapan-hadapan dengan Israel, dan kehebatan Iran ini dia bikin proksi. Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon. Itu bukan pekerjaan mudah, Mbak. Jadi Iran ini sudah jadi regional power yang tadi saya bilang dengan Uni Emirat Arab dan lain-lain, jadi kekuatan regional lah. Nah, sehingga Israel itu juga kan berpikir gimana saya bisa melawan Iran, backingnya langsung nih, nggak usah Hamas, Hizbullah, dan Houthi, tapi saya langsung Iran yang backupnya. Dengan apa ya, ini tadi titik kulminasi nih. Jadi perang yang berlangsung bulan Juni ini, itu hujan bulan Juni ya. Hujan bulan Juni. Seperti Joko Damono, penggemar SDD nih. Hujan bulan Juni ini, hujan rudal maksudnya. Itu bukan pekerjaan setahun, tapi memang sudah lama gitu Mbak. Jadi kontranya terhadap MICE tadi, money, ideologi, chemistry, dan ego tadi, tentunya intelijen Iran ini harus bersih-bersih tadi ya. Yang kedua harus membangun dari awal sistem informasi intelijen, karena Mossad itu cybernya top. Dia bisa bikin virus, dia bisa bikin ya jasa trainingnya bagus gitu ya, biologi ilmuannya, dan itu Iran tahu. Jadi untuk mengalahkan Israel, Yahudi yang pinter-pinter ini ya harus sama yang pinter juga, yang tadi Bu Koni bilang, Mbak Dina bilang gitu ya. Jadi para peneliti ini yang dikembangkan seperti itu. Saya boleh tambahkan nggak, karena tadi menyinggung. Gini, kalau di Rusia kita juga ngalamin yang sama. Jadi orang-orang itu benar yang disampaikan bahwa orang-orang dipengaruhi dengan uang, dan dengan adanya kripto. Mereka ini kan nggak susah terdeteksi kan, walaupun bankingnya kita kena ke Swift code di ban, tapi dengan adanya kripto tuh mereka bisa diinfiltrasi, dan itu kadang-kadang masuk lewat keluarga. Rata-rata imigran itu dia kan kerja untuk keluarganya. Jadi pinternya sekarang mereka ini para penyusup, mereka tidak langsung ke sasaran orang dalam negeri. Kalau perhatikan kasus Rusia, ya kasus yang bom di mall itu mereka mengirimkan kalau ke keluarga langsung, keluarga kamu lagi susah nih gitu. Nah, hal ini akhirnya kalau di Rusia, ini saya biar bisa kasih perbandingan kenapa, makanya ketika Putin menyatakan dia akan membantu Iran, saya rasa itu akan sangat membantu dalam aspek apa yang sudah dalam Rusia. Rusia sejak kejadian bom di mall itu, kita semua nggak bisa dapat handphone sembarangan. Jadi sekarang, dulu kan kalau kita pendatang kita bisa aja apply nomor handphone. Sekarang tanpa ada sponsor atau penduduk Rusia yang kenal dan kemudian menjamin, kita nggak bisa lagi buka handphone. Kemudian juga banking system juga nggak segampang itu dibuka. Jadi agak korek. Nah, ini yang mungkin bisa ditiru oleh Iran salah satunya juga. Untuk bilang penyusup-penyusup itu tidak bisa tergoda dengan money terutama kan, idenya ke sana. Dengan uang begitu ya. Dari pandangan pengamat Timur Tengah sendiri seperti apa Mbak Dina? Baik, mungkin saya ingin nambahkan juga di masa itu 13 sampai 24-25 itu memang internet juga memang langsung diprotek. Jadi orang Iran berhubungan dengan jadi nggak bisa pakai WhatsApp, tapi dengan WhatsApp buatan dalam negeri. Dalam negeri ya. Saya pun juga kontak dengan teman saya, WhatsApp nggak tembus
pakai bale gitu. Dia ngikutin Cina ya? Iya. Cina punya sendiri. Jadi mereka, ya itu tadi, mereka sangat, mereka punya skenario ketika terjadi sesuatu, ya berarti internet untuk sementara diputus dulu, tapi bukan berarti mereka nggak bisa saling berhubungan, tetap ada mekanisme yang dilakukan supaya rakyat tetap saling berhubungan. Yang kedua, saya pikir yang catatan penting dalam situasi ini, kita melihat bahwa bouncing back-nya tuh cepet gitu ya. Jadi tanggal 13 diserang itu kan betul-betul mengagetkan ya. Karena jenderal-jenderalnya langsung nih yang terbunuh waktu itu. Tapi kebobolan seperti yang tadi dikatakan gitu ya. Tapi dalam beberapa jam, beberapa jam tuh bisa langsung mengganti orang-orangnya. Berarti kan itu suksesinya udah dipersiapkan ya. Karena apa? Memang Iran itu sejak 79 kan dalam kondisi konflik ya, selalu ada ancaman keamanan. Jadi memang selalu sudah ada antisipasi, kalau ini hilang ganti, kalau ini hilang ganti. Terus juga nuklir, nah itu saintis nuklir itu kan dibunuh, banyak yang dibunuh. Tapi itu sejak lama di Iran itu yang menarik adalah setiap kali ada kasus pembunuhan saintis nuklir itu ketika penerimaan mahasiswa baru, itu rame yang mau daftar untuk masuk ke jurusan teknologi nuklir. Baik, kita nanti mungkin akan masuk ke sana ya, Mbak Dina. Sejauh apa kemudian ini ancaman dari pertahanan dalam negeri yang akan dialami Iran? Sekalipun tadi sudah di-spill sedikit oleh Bu Kony. Sesaat lagi, usai jeda kami akan kembali untuk Anda, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya mungkin akan langsung ke Bu Kony. Bu Kony, kalau Anda melihat secara keseluruhan, ini ancaman nyata di depan mata begitu ya, yang akan dihadapi Iran jika situasinya terus seperti ini, bagaimana? Ancaman nyata dihadapi Iran? Ancaman nyata dihadapi Iran menurut saya dia bisa kolaps dari dalam, itu yang mungkin kita harus hati-hati juga. Karena tadi kan diterangkan coba saat kita off, bagaimana sebenarnya negara itu sudah infiltrasi, sudah begitu masuk. Kemudian mungkin kalau di sesi terakhir ini saya lebih pengen bicara Indonesia mesti apa, kan begitu? Betul. Lebih masuk ke Indonesia mesti apa dengan peran Presiden Prabowo yang seharusnya bisa, menurut saya, bisa revisit non-alignment movement. Jadi kami ini tergabung dalam non-alignment movement dunia dari beberapa negara. Beberapa bulan terakhir ini kami itu untuk mengenang non-alignment movement besok di Oktober atau di September kita akan rayakan. Hampir semua bicara mereka expect dua negara yang dianggap kuat, yaitu Brazil dan kedua Indonesia. Nah menurut saya karena Dasar Sila Bandung lahir di Bandung, kemudian Konferensi Asia Afrika terkenal di Bandung, maka Neo Non-Alignment Movement itu harus dimulai dari Presiden Prabowo atau dari Indonesia. Dan itu artinya kita bisa menggunakan BRICS, ya kan? Kita bisa menggunakan BRICS, bagaimana kendaraan BRICS itu bisa kita manfaatkan. Dan above BRICS kita bisa menggunakan the Greater Eurasian Partnership. Tapi ini semua yang saya sampaikan ini memerlukan diplomat ulung, diplomat dan Kementerian Luar Negeri yang betul-betul bisa tertata arah kebijakannya seperti apa. Jadi mungkin harus banyak refresh ya ke Kemlu kita. Kemudian juga bagaimana militer, karena tidak ada sehebat-hebat diplomasi tanpa dukungan militer yang juga harus berubah mengikuti diplomasi tersebut, saya kira akan sulit. Jadi menurut saya juga peta cetak biru pertahanan kita, sistem pertahanan kita juga harus berubah. Oke, baik. Saya ke Mbak Sepi. Mbak Sepi, kalau Anda melihat ini nampaknya bukan hanya ancaman psikologis ya, tapi ancaman nyata. Apa yang akan dihadapi oleh Iran? Jadi yang pertama adalah ekonomi ya untuk Iran sendiri. Kemudian kalau memang dia bisa langsung shifting gitu ya, evaluasi besar-besaran. Kemudian intelijennya tadi dibangun. Yang jelas Iran dapat keuntungan ini meningkatnya rasa nasionalisme di era mereka. Tadi ada 3 hal yang bisa kita ambil lesson learn dari Indonesia. Yang pertama militer. Ini ajang kita belajar bagaimana sih operasi multi domain battle. Ketika pesawat siluman B2-nya Amerika masuk, rudal tepat sasaran gitu ya dengan 135 lebih diiringi dan komando pasukan AS cybernya terlibat. Ini kan rumit. Dia bisa bikin serapi itu. Untuk militer itu pembelajaran banget. Untuk intelijen, bagaimana menyusupkan orang-orang yang tidak suka sama rejim ini, bertahun-tahun, loyal, anggaran yang luar biasa. Saya rasa kalibaritas Mossad ini benar-benar dilihat sama kita. Dan ini skornya itu mungkin 3-2. 3 untuk Israel. Yang terakhir untuk netizen, masyarakat, kita juga jangan langsung pro Iran, pro AS, karena ini geopolitik Mbak, bukan masalah ras, ideologi, agama. Ya, jadi pegangan kita adalah national interest, mana yang paling menguntungkan Indonesia, dan kita harus tampil sebagai middle power. Di kekuatan tengah yang tadi diplomasi bisa turunkan eskalasi, bawa perdamaian, seperti air putih lah, dibutuhkan di mana aja. Tuh. Oke, baik, Mbak Dina, kalau di Timur Tengah sendiri, apa yang akan dihadapi Iran setidaknya jika situasi terus seperti ini, kemudian juga respon dari negara-negara nanti akan seperti apa ya?
Baik, mungkin kalau saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ke akarnya, ini sebenarnya kenapa sih ini Iran berseteru dengan Israel? Sebenarnya kan ada di Palestina akarnya ya. Jadi Israel menganggap Iran sebagai ancaman karena Iran memang terbukti memberikan bantuan militer ya kepada para pejuang di Palestina. Nah, sehingga seandainya Iran dan Israel terus bertempur, kan banyak kekhawatiran nanti ada perang dunia kedua lah, nanti setelah Hormuz ditutup kita juga repot. Berarti kita juga perlu mengupayakan akarnya selesai ya. Kalau seandainya akarnya selesai, Palestina bisa menjadi negara yang merdeka ya, tentu perseteruan Iran dan Israel tidak perlu ada lagi. Kan itu, karena setiap konflik ketika mau dicari resolusi konfliknya, pasti cari dulu akarnya apa gitu. Sehingga kita tidak bicara di permukaan saja, tapi oke, ini tentang intelijen bagus sekali, apalagi ada pelajaran juga yang bisa kita ambil. Tapi dari sisi geopolitik, saya pikir Indonesia juga perlu tetap konsisten ya dengan posisinya selama ini mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, karena itu akan menyelesaikan banyak hal di Timur Tengah. Oke, itu juga yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Dina, kemudian juga Mbak Stepi, Bu Kony, terima kasih semuanya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.